Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imelda Dewi Putri dari Teknologi Rekayasa Internet 4A dengan NPM 24782012. Di sini saya akan melakukan hands-on untuk Red Hat OpenStack Administration 1 yang chapter 4 lab yang berjudul Configuring Research to Launch a Non-Public Instance. Nah, di sini kita akan mendapatkan outcomes. Nah, di sini kita akan mengerjakan ini. Kita akan create image, create a project network and subnet, lalu create a flavor, lalu launch an instance. Nah, kita sebagai student user on the workstation machine. Jadi kita sebelumnya masuk ke workstation machine di sini. Nah, selanjutnya di sini kita masuk saja langsung ke perintah lab non-public review start. Kita coba. Nah, di sini kita masuk kok ini lab non-public review start. Oke, kita tunggu. Tunggu dia sampai creating-nya selesai. Di sini dia menyiapkan environment lab, yaitu network, user, dan yang lainnya. Lalu ini wajib dijalankan sebelum memulai project ini. Terus kita akan menggunakan link ini untuk file to create an image name. Jadi kita akan memasukkan widget HTTP ini untuk mendapatkan image from the material repository. Nah, kita jalani teksnya. Benar gak? Widget HTTP material example. Oke. Nah, di sini dia sedang download file dari URL. File ASP.web.q2 ini adalah image OS atau RHEL8. Selanjutnya kita di sini akan login sebagai developer ya. Di sini kita masuk ke search developer. Nah, di sini kita menggunakan search developer 1 production RC. Ini dia load credential user untuk developer 1. Nah, supaya command OpenStack dijalankan dengan hak akses project production. Nah, di sini kita udah masuk ke developer 1 production. Selanjutnya kita karena ini terlalu panjang, jadi saya satin aja. Nah, di sini terus kita masukkan. Kita kirim. Kita jalan. Kalau kayak gini
error yang coba kita hapus ininya. Karena tidak double RHL. Oke, kita send. Enggak 2, dia jadi 1. Nah, di sini kita lihat. Oke, kita enter. Nah, jadi di sini kita memasukkan perintah image scratch ini, berarti dia membuat image baru. Lalu pada this format QCOW2 ini, dia berarti adalah format file image yang tadi. Lalu min disk 10 itu adalah minimal disknya 10 GB. Lalu min RAM-nya itu 2048, yaitu minimal RAM-nya 2 GB. Nah, protected-nya itu image ini tidak bisa dihapus sembarangan. Strip file ini adalah file sumber image, lalu RHEL8 mile itu adalah nama image. Nah, di sini dia buat property name sama seperti yang ada di sini output com. Dan dia keluaran seperti ini. Selanjutnya kita lanjut ke open stack image show RHL8 mile. Oke. Kita ya, ininya jangan lupa ini apa aja. Nah, ini untuk melihat detail image ya, kita harus memastikan minimal disknya 10, lalu minimal RAM-nya 28 atau 2 GB, lalu statusnya aktif ya, lalu protected-nya true. Oke. Lalu di sini kan udah benar nih, udah sama. Selanjutnya kita akan create network. Di sini kita akan memasukkan perintah OpenStack network create production network untuk membuat network internal baru. Jangan lupa ini nggak usah dipakai. Nah, production network 2, lalu kita di sini enter. Nah, di sini udah. Lanjut kita ke OpenStack network show production network. Nah, di sini kita akan melihat networknya. Ini kita hapus. Verifikasi ya, ini untuk verifikasi networknya. Lalu kita enter. Nah, di sini udah nih production network 2, lalu di sini kita akan create subnet name. Nah, name-nya itu jadi di sini dia memakai production subnet 2, lalu network production-nya network 2, DNS name server, subnet range-nya itu range IP-nya ya. Terus DNS name server ini DNS servernya, lalu network ini network tujuan, lalu net create ini yaitu tadi untuk membuat subnet. Nah, di sini kita
mesin aja. Oke, kita send. Nanti kita akan mendapatkan hasil gateway otomatis dan IP range-nya. Name server DNS name server 254. Kok titik banyak? Aduh. Kita tulis bisa ke atas bisa. Salah ya, kita ini salah. Nah, di sini kita coba tulis lagi. Kok ini titiknya banyak banget ya? Sebentar, kita benerin dulu yang coba. So, kita emang harus ketik. Nggak, kok ini. Nah, kita di sini kita enter. Nah, di sini udah. Lanjut kita masuk ke, nanti dia akan mendapatkan gateway. Coba kita lihat. Gateway ini otomatis dengan dan IP range-nya. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat, kita kan. Ini untuk kita memverifikasi subnet. Nah, di sini kita mendapatkan gateway IP sama ya, gateway IP 2.1 dan tadi apa? Gateway IP sama nah ini allocated. Oke, sama si DNS name servernya. Lanjut kita di sini because creating kita akan login sebagai operator atau admin. Di sini langsung aja kita masuk ke operator atau admin. Di sini kita masukkan. Nah, dia ini dibutuhkan untuk create flavor, butuh admin atau privilege. Nah, di sini kita masuk ke operator 1. Lalu kita masukkan OpenStack flavor create. Oke, di sini nanti saya jelaskan. Mail this. Kita save.
Nah, jadi di sini ID 42 ini adalah ID unique flavor. Lalu RAM 248 ini merupakan RAM 2 GB. Nah, root disk ini adalah 10 GB. Lalu 2 CPU yang vCPUs. Lalu yang ephemeral 5 itu disk sementara itu 5 ya. 5 GB, terus swap 1024 itu adalah swap 1 GB, lalu mail disknya itu nama Flavor. Nah, selanjutnya di sini kita akan configure the rel mail image be public, atau mengubah image menjadi public. Oke, di sini kita masukkan perintah OpenStage image set main public. Kita send ini supaya image itu bisa digunakan oleh sebuah user atau project. Nah, di sini. Lanjut kita ke verifikasi ya, verifikasi. Salah. Kita verifikasi. Show image. Kita enter. Nah, di sini udah terverifikasi name-nya tuh. Lalu kita di sini lanjut ke use the dashboard to inspect the image network subnet and flavor created in the previous step. Buka ini ya. Buka ini. Activity, terus kita buka Firefox. Ntar kita buka Firefox-nya. Lalu kita di sini bisa nggak di copy? Paste. Nggak bisa di paste. Di sini kita masuk ke http dashboard overcloud example.com. Ya, harus di sini ya. http dashboard overcloud example.com. Nah, di sini kita login, domainnya itu example. Domainnya itu example, E-nya gede sebagai domain, operator 1 sebagai username atau developer 1. Kita di sini pakai operator
operator 1, terus itu passwordnya Red Hat. Nah, di sini kita lanjut navigate to admin. Pindah ke admin. Lalu komputer flavors, terus itu kita confirm ya, ini 2 GB default kan, mail disk nih, ini 2 GB, 10 GB, 5 GB, 2 GB, 5 GB, sama 1 swap disk ya. Terus itu kita log out of the dashboard, log to the dashboard using example as a main developer 1. Nah, jadi di sini kita log out ya. Ini harus dikonfirm belum sih, sahabat kita? Public kan, gak usah di tempat kan. Sabar, kita lihat di sini sih nggak disuruh apa-apa ya. Di login kan, confirm log out the dashboard, tidak log out. Mana nih? Logout, mana logout? Kita masuk lagi ke sebagai, tapi ini sebagai developer 1 ya. HTTP dashboard, HTTP dashboard overcloud example. Nah, di sini kita di sini kan sebagai operator 1. Kita keluar. Nah, di sini ini example ya. Username developer 1. Developer 1, terus Red Hat. Connect. Bener gak? Developer 1 ya. Red Hat. Terus kita ini udah lanjut ke, kita lihat klik project. Mana project
project, ini udah di project, terus compute the image, lalu di sini kita and then klik RHL 8 ini. RHL 8 yang ini kita klik. Nah, di sini kita dapat lihat config image that correct configuration. Ya, benar, ini 10 minimal disknya, lalu RAM-nya 248 atau 2 GB. Oke. Ya, terus di sini kita navigate ke project network. Navigate project ke networks. Terus klik production network 2. Production mana? Kok nggak ada? Ini di production network 2. Manage network 1. Ini lihatnya di ini kan project network. Nah, kita harus buat dulu ya. Production server 4. Coba kita buat dulu ya. Navigate to project computer, terus computer instances, terus itu kita launch it. Nah, di sini terus kita on the tiles window under instance enter production server instance name. Bawahnya kita masukkan production server 4. Lalu di sini description ada ya. Terus image, lalu image. Mana? Image. Di search ya. On search tab ya, search image. Image. Terus kita pilih RHL8 mail. Kita naikin ke atas ya. Terus itu flavor masih atasnya. Flavor, lalu kita masuk ke Maldives. Good flavor, choose Maldives. Maldives ini ditasin. Terus itu kita
select network, terus kita ini sebentar. Oke, di sini saya akan lanjutin. Tadi kan nggak ada production network 2. Ternyata di sini saya lupa ganti project. Saya masih pakai project yang Finance. Nah, di sini kita ganti yang production. Nah, di sini kita akan masuk tadi ke ini jam. Kita akan masuk ke Nah, kita klik project production project. Udah kan. Kita yang mana? Launch instance ya. Yang ini ya. Navigate project compute, terus instance, lalu di sini kita launch instance, lalu di sini kita masukkan nama instance-nya production server 4. Production server 4. Lalu kita ke search image, lalu kita upkan yang mau, lalu kita ke flavor ini kita ke mail, kita upkan, lalu kita ke network, yaitu production network. Oke, lanjut kita ke create volume. Create volume itu ada di create volume itu ada di sini. Volume kan? Create volume terus kita launch instance. Udah tuh kita jalanin. Lalu di sini kita verifikasi statusnya, dia lagi build. Sabar, dia lagi membuat. Lalu dia akan nanti kita lihat. Bentar, statusnya dia lagi jalan. Sebentar, kayaknya harus di pause apa enggak usah. Soalnya dia lama kalau nggak di pause bentar. Nah, di sini udah. Nah, di sini kan dia statusnya udah aktif ya. Emang membutuhkan beberapa menit. Lalu kita pencet instance name, server name-nya. Lalu di sini udah sesuai, aktif. Oke, di sini udah sesuai. Nah, di sini ada production network-nya. Di sini kita lanjut ke sini, ke command prompt. Nah, di command prompt kita lab non-public review, lab public review thread.
karena di sini kita lagi penilaian grading the students work on workstation. Nah, di sini dia lagi ngecek ya, kalau ada sesuai semua. Sepertinya udah sesuai semua, di sini udah pas. Nah, di sini overall lab grade-nya udah pas semua. Lanjut kita ke finish ya, kita harus finish supaya dia nggak nabrak lagi. Oke. Di sini kita finish dulu. Kita tunggu ini sukses semua. Dia akan menghapus yang sebelumnya kita start tadi. Nah, di sini kita udah selesai melakukan lab configure research to launch a non-public instance pada chapter 4. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.